Ini kenalan DC. Ini adalah teman saya. Namanya Dwi Toyo. Siapa? Konco SMA. SMA telu itu gendeng kali. Gendeng kali. Tapi saiki wis gak ono. Iya. SMA telu wis keltir kali. Kali Ketabang. Konco Dwi Toyo iki baru 40 tahun aku ketemu kon ya. Ya siap ya, benar. Tadi 40 tahun baru ketemu Dwi Toyo iki. Nah, saiki ini ketemu yang kedua atau yang ketiga ini? Kedua. Ini kedua, Iya, kedua. Arek iki anu apa jenenge pelayune banter. Ya apa gak banter wong atletik. Jadi kadang-kadang tak delok iku ono di Sumatera, kadang-kadang di Sulawesi, kadang-kadang Kalimantan. Saiki di Jakarta. Aku mau berdekne iki, omahku iki Ciputat. Iki Jati Petamburan. Keringetan aku. Untung aku numpak Gojek. Coba aku numpak rodo papat, teko kene dhuwur, kono wis mulai. Kan nek oleh kopi. Ayo saiki kan cerita ngene iki. Ya apa. Kan cerita apa? Apa yang kamu terkesan ketika sekolah untuk SMP telu Gendeng Kali? Di SMA telu. Sorry, SMA. SMA telu. SMP, sorry. SMA telu Surabaya ya. Pertama iku awak iku cilik dhewe waktu kelas 1. Oh, awakmu? Iya. Padha nek. Gondol kelas 1 iku. Padha. Pas persis ning gone lapangan basket iku. Nah, ngarepe ya. Lapangan basket iki sor seberangan karo kantor. Iya. Ah, iku ceritane. Terus yang terkesan apa, Kon? Mari ngono, begitu munggah kelas loro, ketemu ambek arek iki, arek cilik padha cilik. Oh, ben sak kelas loro ya, Bi ya? Loro iya, loro, lek IPA. Rodok lali. IPA. Terus baru ketemu loro IPA. Mari ngono. Yo jenenge hobi ku nek hobi yo aku ndek olahraga. Lah wong siji iki hobine isine kok mbok mujahidin mbok ndek endi ceritane ku. Apa dari masjid ke masjid apa freelance mulai SMA kah loro freelance iku pertama iku ya mari ngono dalala ono kecocokane padha cilike masalahe. Lah mari ngono ana cerita. Nah, ya apa ya, Pak? Ceritane tentang guru agama. Wes, Aja disebut jenenge. Kata terus Ceritono peristiwa ya. guru agama iku lho. Ya apa? Begitu kancaku situ jenenge Heru Santoso. Duwe mas jenenge Urip Santoso. Lho ngono iku dikon munggah dadi imam, dadi khotib, ya imam Jumatan deh gue nih sekolahan. Nah, modern tuh kok Jumatan langsung digawano arit. Ikut doi, wes iku pertama. Mari ngono ya wes sini wong loro iku cara danem ngono saiki daneme ya di bawah rata-rata. SMA telu ya apa tertipe kok ngono iku perkara pelajaran. Nah wis gak apa-apa pokoke mari ngintir ae di kelas loro munggah kelas 3. Tambah semangat gak sinau, semangat golek ilmu agama. Nek aku ya tak plesno sepedaan olahraga iku. Biyen kono olahraga. Dadi nek kelas 1 iku Mancal iku Tulungagung, Surabaya Tulungagung. Kelas loro iku Surabaya Jogja balik PP. Lah kelas 3 tambah ngaiti gendeng. Iki sepedane olahraga. Wes ceritane iku lah. Dadi kon niku kegiatan wis sehat ya. Begitu kelas 3 sing bolongku iki lah iki Cak Heru Santoso iki ya. Tahun 1975 iku di Surabaya iku tadi tuan rumah Jawa Timur iku MTQ nasional. Kelima ya gak salah ya. Ya eling. Dek kono dek koran dimuat. Biayane penyelenggaraan nek gak salah insyaallah 400 juta. Nah, kalau situ iki bodoh nyetir
mikir-mikir mana kira-kira ben bengi kira ndek omah iku gak iso turu kira-kira mikir. Enggak turu malah pelarat. Sekolah Islam iku sik kebanjiran. Bangkune yo tetel, lemari tak gak ono. Lemari dorong kok bangsane pakon apa-apa mung gak ono. Nah, ngono iku ceritane. Mari ngono. Kira-kira ndek omah iku mereng ngetik. Oh, saya ngetik, saya nulis tangan ini. Tuturno ndek aku. Ya apa wi? Ngene iki apa? Wis cocok, cocok. Ngono tok isine. Cocok. Ya apa iki? Jadi di sitno ada stensil ngene iku diputer ngene iku lah adalah. Wis ya apa? Ayo saweran uruna. Kanggo nyetensil ya. Ki nyetensil iku uruna. Isine apa wi? Seling takon. Intinya ya sih mau dia ngarep tak ada mau ya apa motivasi ini peserta itu apa melo MTQ biyen lho ya biyen hadiah umroh mari ngono hadiah duwe hadiah televisi barang waktu tahun 75 aku TV barang-barang berharga banget elektronika iki awal-awal macam-macam iku berhadiah ngono mau ditulis sampai beliaunya iki lho sebelahku ini ditulis marno di situ termasuk kaitannya biaya sakmono kaya niku. Nah, iku mari ngono. Isu wis dadi dibagi ndek sekolahan, ndek sak kelas iku. Wis. Nah, situ-situ didongi. Nah, iki anjane belajar dadi apa ya kulit tinta mbok ya apa. Mari ngono. Isu dibagi meneh isuke ngono langsung ono informasi sing jenenge kepala sekolah mlebu ndek kelas 3P2 nek salah 3P2 oh ya mari ngono langsung ya ekspresi wong tuwek rada pegel anake yo dieman sekolah yo dieman kira ngono kira aja sampe engko dileboni apa-apa mbok iku lewatin dia akhire diabseni situ-situ 3P2 iku di Sulaksono, di mana edarannya? Ini Pak, wah, dijaluki ya Pak? Jaluki situ-situ. Agus Purwanto, ini Pak, di Toyo, di rumah Pak. Bapak kamu apa? Tentara. Oh ya wes aman, gak apa wes aman. Lah ngono iku kabeh ditarik ya dijaluki, ditelusuri ceritane ngono telusuri. Ya iku mau ceritane. Nah nek aku dhewe iki ya mulai SMP. Nek SD ku kan nang desa iki ceritane desa nek Tulungagung iki melok mbak. Nah, bareng SMP ku SMP 10 nek beliaunya kan SMP 3. Ketok dek kutho banget ngono. Nah, aku kan yo teko pelemahan dari cedek. Nah, aku yo sing kupang panjaan dadi yo banjir yo sok gawe iwak ngono SMP 10 iku. Nek saiki kira bebas sapi lho. Sapi. Ono Risma soalnya. Ono Risma alumni niku karo sapa Ani Soekarwo iku. Nah, mari ngono. Hobi ku ndek ngono kesalur ngalur. Ben taun melok gerak jalan Mojokerto Surabaya mulai kelas 1 SMP sampai kelas 3. Nah, ngono iki ceritane. Wis pokoke bangsane sing latihan soro-soro ngono iku lah yo soro. Masih awak yo anake Serjadu yo soro. Gak masalah. Sik ngomong borong iya. Mengenai yang tulisan MTQ mau loh. Iya. Mungkin begini, ini perlu ditambahi dan klarifikasi. Iya. Jadi ceritanya di Toyo itu betul. Saya jadi ingat ya. Iya. Saya agak samar-samar lupa. Yang saya ingat memang saya langsung dipanggil oleh guru BP. Terus kemudian saya harus prosesi membuat berbagai pernyataan dan lain sebagainya. Iya. Mengapa sih kok serius itu gitu ya? Iya. Jadi mungkin begini kepada konco-konco sing liyane maneh iki bahwa biyen itu persis yang diomong di Toyo tahun 75 itu ada MTQ di Jawa Timur. Tambak Sari. Kalau di stadion Tambak Sari itu kira-kira apa kalau nggak salah MTQ ke-5. Nah, ya mohon maaf, saya ini lahir di Kaliasin, Mergoyoso, Kedung Turi, Kedung Rukem itu zaman tahun itu mayoritas itu kaum duafa.
Jadi melihat gebiarnya MTQ yang seperti itu, mewah dan biaya mahal, ya sebagai anak orang duafa saya itu mikir gitu loh. Iki ya apa sih? Masa sih moco, ya mohon maaf ya, jangan dipertentangkan itu barang apik apa barang elek. Ini barang apik jelas. Cuma sebagai orang kaum duafa saya itu mikirnya ke sana. Timbangannya biaya itu digawe iku. Ya apa sih nek digawe kesejahteraan yang lain. Nah, Saya langsung nulis itu. Spontan wis. Saya nulis sing isinya kasarane, saya kritik itu. Lah, itu tahun 75 itu saya jadi ingat itu. Di Bandung, ITB itu ada gerakan-gerakan mahasiswa. Mungkin background sejarah ini yang bisa bisa menjadi pemahaman kita. Kenapa sih wong nulis begitu aja kok langsung tiba-tiba menjadi mencekam sekolah itu. Persis kata Dwi Toyo itu. Hari itu saya ingat betul itu. Tiba-tiba guru tuh kok gak ada yang masuk kelas itu. Lah karena tempat duduk saya itu kalau nengok ke kanan itu langsung ke jalan. Bukan jalan, lorong guru. Dan di ujung sana itu tempat ruang guru. Tiba-tiba kok guru itu keluar berduyun-duyun banyak serempak gitu kan. Biasanya kalau guru ngajar kan satu-satu. Ini serempak berduyun-duyun, langsung masuk kelas. Nah begitu masuk kelas saya, persis kata Dwi Toyo itu, siapa yang memperoleh dan sudah membaca stensilan ini yang isinya tadi itu MTQ 5 yang saya kritik gitu, langsung dimintailah semuanya itu. Nah kebetulan ini bapaknya tentara, jadi agak sedikit aman saya. Karena anaknya tentara moco, masuk wong liya gak le moco. Tetapi yang saya alami peristiwa itu, kemudian saya dipanggil ke ruang BP, bimbingan penyuluhan guru BP. Isinya itu apa? Saya ditanya macam-macam. Apakah ada hubungannya dengan gerakan orang-orang yang di Bandung? Apakah ikut organisasi apa? Dan lain sebagainya. Saya itu tidak ngerti. Sampai hari yang tua ini pun saya itu tidak pernah ikut organisasi apapun. Tapi ya tidak salah guru itu menginterogasi seperti itu karena suasana sosial politik saat itu memang sangat mencekam. Tahun 70-an itu kan banyak demo. Kalau nggak salah waktu itu pembangunan Taman Mini. TMI ya. Itu kan banyak mahasiswa yang demo kayak gitu kan. Mungkin guru-guru itu menganggap, waduh SMA 3 genteng kali disusupi, kesusupan. Padahal saya tuh masya Allah nggak ada hubungan saya apa-apa. Cuma saya itu tadi ngaji beragama di Kiai Majid Ilyas di Bubutan, Masjid Bubutan. Itulah pemahaman saya tentang keagamaan. Dan kemudian melihat situasi sosial, saya kalau begini sedikit Karl Marx, tokoh komunis itu, andai kata dia anaknya orang kaya, nggak mungkin dia menulis buku Das Kapital itu. Tapi gara-gara dia anaknya orang miskin nulis, jadi kurang lebih mirip. Mungkin kalau saya anaknya orang kaya nggak nulis stensilan mengkritik MTQ kelima itu. Tapi karena saya kaum duafa di kampus segala macam itu terjadi. Jadi akhirnya saya itu disuruh, karena saya ngomong saya nggak ada kaitannya dengan apa-apa, saya itu spontan saja. Nulis itu, lalu saya disuruh membuat pernyataan bahwa apa-apa yang saya lakukan itu tidak ada apa-apanya, tidak ada kaitan politis, tidak ada kaitan organisasi dan lain sebagainya. Dengan saya membuat pernyataan itu, ada satu yang menarik itu, saya sempat disuruh menemui kepala sekolah. Nah, karena di kelas itu di sekolah itu tidak ketemu, saya akhirnya datang ke rumahnya bapak kepala sekolah itu. Nah, disitulah saya agak beda ketika di kantor di sekolah berhadapan-hadapan seperti seorang pejabat dengan terdakwa dengan jaksa gitu. Tapi ketika di rumahnya itu saya diterima dengan baik, ya omong-omong antar anak dan bapak ya saya ceritakan, tidak ada apa-apa saya ini. Boleh kopi bareng. Cakongan sambil numpak sepeda gitu kan, nontel ada. Cuma di situ itu ada hal yang menarik yang saya jadi ingat sekarang ini. Seluruh pernyataan saya iyakan, tidak ada hubungan dengan gerakan mahasiswa di Bandung, tidak ada politik, tidak ada ini itu, kecuali yang terakhir saya disuruh mencabut edaran itu yang saya tidak mau.
Kenapa? Karena saya bilang itu adalah ekspresi keyakinan saya terhadap fenomena sosial. Kalau itu saya cabut berarti saya main-main, gitu loh. Nah, saya tidak mau itu. Itu memang agak sedikit mengeras gitu ya, tapi ya saya tetap tidak mau pulang. Saya akhirnya diizinkan pulang, kata guru BP. Besoknya saya juga harus menghadap guru BP lagi, kata guru BP. Saya ambil alih. Saya mendoakan guru BP itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan salahnya karena beliau sudah meninggal. Dialah orang yang berjasa terhadap nasib saya di sekolah itu. Andai kata tidak dijamin oleh guru BP itu, saya dikeluarkan karena saya tidak mau mencabut itu. Tapi kata guru BP itu saya yang tanggung jawab. Karena setelah informasi, rupanya guru BP itu juga cari informasi gitu loh. Dengan keterangan saya itu beliau juga kan punya apalah sebenarnya ya opo bagaimana si dijamin Heru Santoso ya. Jadi dengan guru BP ku jamin aku gak ditokno teko SMA telu. Jadi mungkin kata kuncinya gini, Wi. Nah, jalan hidup itu sudah ada. nah iya benar. Saya juga tidak tahu apa itu sebabnya, tapi itu kemudian berkesan kepada saya sampai di hari tua saya. Bahwa memang urip iku wis ana jalane, awak dhewe tinggal nglakoni sing serius, sing temenan. Ya, syukur. Sekarang saya jadi mengajarkan kepada anak-anak saya itu kepatuhan dan kepatutan. Benar. Jadi kepatuhan itu dasarnya formalitas, undang-undang, aturan yang tertulis itu formalitas, itu kepatuhan. Tetapi patuh saja, tapi tidak diiringi dengan patut, itu omong kosong. Apa itu? Kepatutan itu basicnya moralitas. Jadi kalau orang patuh, on aturane. Tetapi kan yang gaya aturan yang menungso. Iya, lah itu. Isinya kan disesuaikan dengan keinginan dia. Iya. Supaya aturan formalitas itu menjadi bagus, ya harus ada moralitas. Itulah yang saya tanamkan dan kepada diri saya itu terngiang karena peristiwa stensilan tulisan itu bahwa kepatuhan dasarnya formalitas harus diiringi dengan kepatutan dasarnya moralitas. Ya seperti itu kan. Gak gelem cabut mergo patut iki mau. Iya, itu tadi kan saya merasa loh, wong aku ini nggak ada, kecuali kalau saya itu ada yang menyuruh atau itu kan dari hati nurani saya. Itulah kepatutan saya gitu. Zaman itu ya mau ojok ngono ya, bukan berarti MTQ tidak ada manfaatnya, ada. Ojok terus dipikir lo anti MTQ enggak, keliru kan. Tapi ya jadinya wong Surabaya itu ngempan papan. Jadi saat itu menurut saya, kalau menurut yang di atas sana ya mungkin kan wawasannya nasional dengan adanya perayaan itu menjadi secara nasional, orang menjadi cinta membaca kitab sucinya. Itu kan dari pandangan burung orang pinter lah. Saya waktu itu kan anak kecil yang ada di kampung duafa, ngeliatin kok ngene rek wong digawe apa jenenge tuku sarapan gedang goreng nduk ngene. Iya, apa jenenge sekolah itu kantin ae. Gak tahu tuku aku. Tiba-tiba melihat orang ngono wi. Waduh ini wis pertemuan lanang itu. Saya sampai aku memang bidang sosial terutama nih gue olahraga masalah itu pramuka dan sebagainya. Jadi waktu kelas 3 iku tak coba nggak cerita sih gimana. Iku pengen Mas Yong gak prei waktu gak prei ya sepedaan 16 dino nempuh 1.600 km ijen kan bertiga ambek wong Jopo STM, arek STM loro karo STM Patua. Keliling mulai Surabaya, Banyuwangi, Bali, balik lewat Jawa Timur bagian kidul sampai Madiun, sampai Ngawi Bali ini nggone Bojonegoro. Bojonegoro. Ya kira-kira ngono gitu kan. Bojonegoro melembar nih nggone Bloro terus teko tenggone. Mari Bloro iku merono maneh
baru mulai ngetan Tuban Gresik iku. Nah, iku 1600 kilo. Sakwise SMA wae. SMA sik durung lulus iku kelas 3 dolen ngene. Makane kok nak keilang ya. Untungnya sok lulus lah, lulus iku ya ngono. Nek kancaku sithik iki, mbok ya apa-apa kok pengine ngilmu golek ngilmu sing bangsane hukum akhirnya mlayu ning gone UNER lah aku ning gone Brawijaya masih gak duwe lemah pengen dadi petani ah sih gimana wis nah iku dalane urip Dalane urip. ternyata di Brawijaya ngono wis 6 tahun tak lebokno ning gone ikip olahraga dilala ya nasibe ning ngene iki sik tuwek-tuwek umur 6 iki ya padha 6 kon dolen ae Iku lebar-lebar mau hebat. Iya. Dolen ngono ceritane iku. Kok nunggone kegiatan apa ya wis alhamdulillah lah. Sementing padha pirang sehat kabeh. Mudah-mudahan sehat. Ya nek ketemu kanca-kanca Surabaya salamku. Mohon maaf kesalahanku biyen. Ya. Ben sing bene ya apa kanca-kanca sing ben sak kelas tambah dadi susah, mergo dijaluki. susah ya bener. Aku njaluk cepure. 500 repe, ora sing 1000. Karena iku 1000 repe digengsit. Iya, biyen stensilan. Stensilan iki lah ngono iku. Andai kata gak kon tulisannya bagian itu ura-ura gak gak dadi. Dadi nek misal aku dicekel ngono kon kena. Sing cek gak dolen. Oke, Rik, terima kasih banyak kanca-kanca. Jadi iki lah ketemune kanca lawas teko Surabaya. Keceper merambat kawal. Masih gak mampir asli Pak Arani. Sehat sehat kabeh kurang ya. Allah. Expert. Ya.